Selamat pagi sahabat Drunska, bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan selalu sehat ya. Jumpa kembali dengan Christina dalam acara Bincang-Bincang Doi, Dr. Unkadang Sapi Solo yang selalu hadir di tengah-tengah sahabat Drunska setiap hari Sabtu pukul 10. Dan menghadirkan perbincangan seputar kesehatan yang inspiratif dan kaya akan informasi untuk sahabat Drunska sekeluarga. Dan saat ini spesial disiarkan langsung dari Mini Ballroom Rumah Sakit Dr. Unkadang Sapi Solo dan tentu saja hanya ada di Instagram @drunska. Nah, di Sabtu yang cerah hari ini, Bincang-Bincang Doi menghadirkan tema bagaimana menangani nyeri yang tepat. Sebuah keluhan yang tidak jarang kita temui ya sahabat Drunska, dan sahabat Drunska juga bisa ikut berpartisipasi di acara kali ini dengan share, like, dan memberikan komentar atau pertanyaan seputar nyeri, seputar tema yang kita perbincangkan hari ini. Dan selain berkesempatan dijawab langsung dengan ahlinya, juga akan ada giveaway menarik bagi sahabat Drunska sekalian yang beruntung. Jadi simak informasinya sampai selesai ya sahabat Drunska. Dan saat ini Christina sudah ditemani dengan Dr. Rahadian Singosancoyo, spesialis saraf, magister kesehatan, certified in functional integrated dry needling, dokter spesialis saraf Rumah Sakit Dr. Unkadang Sapi Solo. Selamat datang kembali di Bincang-Bincang Doi Dok hari ini. Bagaimana kabarnya Dok? Ya, selamat pagi. Alhamdulillah. Selamat pagi Dok. Sehat ya Dok hari ini Dok? Alhamdulillah sehat-sehat. Harus sehat terus. Alhamdulillah. Tiap hari harus sehat. Iya, harus sehat ya Dok ya, harus bugar terus ya Dok ya. Nah, sebagai pembuka nih Dok, langsung saja ya Dok kita mulai perbincangan hari ini ya Dok ya. Sebagai pembuka acara Bincang-Bincang Doi ini mungkin bisa dijelaskan secara singkat terlebih dahulu Dok. Apa itu nyeri Dok? Nyeri sendiri itu apa Dok? Sebenarnya ini ya, keluhan nyeri itu 80% orang ke rumah sakit atau ke pelayanan kesehatan itu mesti ada keluhan. Nah, mayoritas memang nyeri. Nyeri itu bisa meliputi nyeri kepala, nyeri sendi, nyeri otot atau ya sendi besar gitu. Nah, apabila seseorang itu tidak mengalami keluhan nyeri itu, si mereka ya nggak akan ke pusat-pusat kesehatan ya. Jarang kan yang ke rumah sakit ke dokter itu cuman evaluasi kesehatan ya, untuk general check up dan sebagainya. Di luar negeri, di negara-negara maju, masyarakat itu ke rumah sakit atau ke pelayanan kesehatan sebelum mereka sakit malah. Nah, makanya di sekitar kita nyeri itu masih ini masih menduduki posisi yang tinggi untuk orang-orang yang dolani rumah sakit itu mayoritas nyeri. Nah, nyeri sendiri kan definisinya kan seperti ini. Nyeri adalah pengalaman sensorik atau emosional yang tidak menyenangkan karena adanya kerusakan suatu jaringan atau potensial listrik saraf itu sendiri. Nah, dibagi menjadi 3 sebenarnya nyeri itu. Nyeri neuropatik atau nyeri yang melibatkan saraf, itu biasanya sifatnya dia ini ya, spreading ya, atau Penyebar gitu ya Dok? Menjalar biasanya. Menjalar ya Dok ya? Misalnya ada nyeri di kaki yang menjalar dari pangkal paha sampai ke mata kaki misalnya. Nah, itu sumber nyerinya si pasien itu nggak bisa menunjukkan. Kalau ditanya ini nyerinya tepatnya di mana, si pasien dia akan kebingungan. Wah, ini kok pindah-pindah ya, dari boyok ke lutut sampai ke tumit misalnya. Nah, itu namanya nyeri-nyeri yang seperti itu namanya nyeri neuropatik ya pain namanya. Jadi nyeri yang melibatkan saraf. Nah, terus ada lagi nyeri namanya nyeri nesoseptik. Kalau nyeri nesoseptik, si pasien bisa melihat atau bisa menunjukkan sumber nyerinya. Misalnya
misalnya kena pisau. Nah itu kan jelas tuh sumber nyerinya di lukanya. Nah namanya itu antiseptik. Penanganannya juga lain-lain, penanganan terus obat-obat anti nyeri, terus latihannya juga beda-beda. Nah makanya nyeri itu sangat komprehensif ya. Kita menangani nyeri tidak hanya minum obat nyeri, itu enggak misalkan masalah. Tapi kita cari sumber nyerinya itu dari mana dulu. Kalau nyeri-nyeri nesoseptik atau nyeri-nyeri yang jelas sumbernya seperti nyeri luka terbuka gitu, apabila lukanya dia sembuh nyeri hilang. Yang susah itu nyeri Yang menjalar itu tadi. neuropatik itu soalnya sangat berhubungan dengan aktivitas sehari-hari, dengan kebiasaan habit ya. Nah makanya yang harus kita rubah semuanya, termasuk habit kita juga harus kita rubah. Itu aja mungkin ya. Oke dok. Yang bisa. Berarti nyeri sendiri tuh bisa jadi suatu gejala, tapi bisa juga itu gejala dari suatu insiden gitu ya dok ya. Dan ada dua ya dok ya, yang bisa menjalar dan ada yang memang bisa kita ketahui titiknya di mana gitu ya dok. Jadi yang paling sering itu ya nyeri neuropathic pain biasanya di usia-usia sepuh ya, usia tua ya. Karena memang kekuatan otot dia sudah berkurang, terus habit yang sudah sekian lama dipertahankan. Kalau usia-usia muda kan otot masih kuat, terus tulang-tulang masih oke semua kan. Nah itu yang dialami orang-orang tua biasanya yang neuropathic nyeri itu tadi. Ya. Selain faktor usia nih dok, apa ada faktor risiko yang lainnya dok? Sebenarnya kelainan-kelainan hormonal itu juga bisa mempengaruhi ya. Misalnya ada penyakit DM, gula misalnya. Nah itu juga akan menimbulkan nyeri sarafnya juga. Kalau neuropathic kan jelas ya, dia ada faktor pemicu yang menyebabkan luka yang nyata gitu. Karena bawaan luka itu jadi nyeri di sekitarnya gitu ya dok ya? Karena ada kerusakan jaringan itu tadi. Karena jaringannya gitu ya dok? Ada kerusakan. Lalu untuk cakupan nyeri yang ditimbulkan karena gangguan saraf sendiri itu dok bisa di mana saja dok letaknya dok? Nah biasanya kalau sebagai kunci itu kalau kita bisa menunjukkan dengan jelas letak sumber nyerinya, itu biasanya dia malah itu bukan nyeri neuropathic ya, itu nyeri neuropathic. Misalnya radang otot misalnya atau radang sendi. Radang sendi kan si pasien bisa menunjukkan yang nyeri di bagian sendi ini. Nah, tapi kalau nyeri neuropathic itu si pasien dia nggak jelas, seperti berpindah-pindah. Nah, sebenarnya sumbernya memang di satu titik, tapi nyeri yang dia alami dia kan spreading. Bisa menjalar kemana-mana gitu ya dok? Untuk itu, untuk diagnosanya gimana dok caranya dok? Mengetahui titik mana yang permasalahannya di sini dok? Jadi kalau kita mau menegakkan diagnosis kan ada yang namanya anamnesa wawancara, sifat nyerinya seperti apa, amplitudenya seperti apa, frekuensinya dia
sesering apa itu kan itu anamnesanya. Terus untuk apa? Untuk gejala klinis kita bisa melakukan pemeriksaan fisik langsung, fisik. Uji-ujinya juga harus kita lakukan. Misalnya tes-tesnya kan ada semua tuh. Tes mengintervensi di bagian lutut, bagian leher, di pinggang itu kan ada semua. Itu terus yang terakhir ada neuroimaging. Neuroimaging itu bisa berubah yang paling ringan sendiri kan ronsen ya. Ronsen terus kita bisa naik. Kalau ronsen itu cuma bisa melihat struktur tulang. Jadi kita tidak bisa melihat struktur otot, saraf, terus lapisan-lapisan yang kecil itu kita susah melihatnya. Terus naik lagi bisa dengan apa? USG. USG ya dok ya. Ultrasound itu kita bisa. Terus ya sekarang yang paling detail ya dengan MRI. Dengan MRI ya dok ya. Dengan MRI kita bisa melihat jelas itu. Dan tergantung case by case dari pasien sendiri ya dok ya. Itu jelas itu. Ya. Ada beberapa yang emang membutuhkan kita cuma membutuhkan ronsen. Terus ada kasus yang kita harus MRI itu. Jadi beda-beda. Oke dok. Terus untuk kasus di mana kita kan kadang kan merasa nyeri, terus habis itu kita obati sendiri ya dok ya dengan obat nyeri. Nah untuk mengonsumsi obat nyeri itu berapa lama kita diperbolehkan untuk mengonsumsi obat nyeri itu dok? Jadi gini, kalau untuk nyeri-nyeri yang jelas atau nasoseptik tadi itu memang kita tidak boleh minum obat jangka lama ya. Jangka lama itu kan lama kan setiap orang kan beda-beda. Tapi kalau saya pengobatan untuk mereduce nyeri paling saya lakukan 1 minggu. 1 minggu terus kita evaluasi tingkat penurunan nyerinya itu sampai seberapa dulu tuh. Levelnya kan ada. Nah, semakin kita levelnya itu semakin menurun, obat yang harus diminum itu akan semakin sedikit nanti. Nah kita harapkan di bawah 1 bulan itu sudah tidak mengonsumsi obat nyeri. Itu kalau yang nyeri yang nonseptik atau yang memang tahu lokasinya di situ gitu tahu ya lokasinya. Syukur-syukur 3 hari lukanya wis sembuh itu kan enak ya. Nah beda halnya dengan nyeri neuropatik. Neuropatik memang karena obatnya lama, terus pemakaiannya ya pun juga bisa jangka lama. Itu biasanya obat-obat yang kita pilihkan itu emang obat yang aman untuk jangka lama memang. Jadi jangan khawatir kalau kok minum obat sampai 1 bulan diminum terus itu. Nah kalau yang namanya nyeri saraf itu kan apa yang kita masukkan itu nutrisi saraf, terus obat nyerinya itu yang tidak mengiritasi organ yang lain sebenarnya. Nah makanya bisa kita berikan jangka lama sambil kita memperbaiki susunan otot, susunan tulang, terus merubah habit dia. Nah selama apa modifikasi itu obat itu kita berikan. Nah setelah rasa nyerinya itu berkurang, diikuti dengan penurunan obatnya. Nah apa ya memang sangat subjektif ya, enggak setiap orang sama. Ada yang nyeri boyok menjalar ke tungkai misalnya, itu yang datang ke rumah sakit hari kelima sudah enakan.
Ada yang 3 bulan itu masih kencang terus di kaki, itu sudah 3 bulan. Terus ada juga yang sampai 1 tahun kok enaknya cuma cuma 1 bulan, terus dia kan kumat lagi gitu. Nah makanya penanganan nyeri itu sangat komprehensif. Jadi tidak bisa kita cuma mengandalkan obat anti nyeri itu tidak bisa. Tidak bisa ya dok ya. Dan harus kita ingat yang namanya obat nyeri itu sangat-sangat harus sepengetahuan medis ya, soalnya kan ada yang si obat nyeri itu mempengaruhi mukosa lambung gitu yang nantinya itu akan menjadi masalah yang baru. Ada perdarahan lambung kan malah ini ya, nambah masalah nanti. Terus kalau untuk nyeri ya memang sangat subjektif penanganannya. Sangat subjektif, case by case, setiap orang kembali lagi itu lagi ya dok ya. Beda-beda. Jadi kalau mengkonsumsi obat nyeri, kalau kita sudah tahu lokasi nyerinya di situ, kita minum obat paling tidak 3 hari ya dok ya. Ya. Tapi kalau lebih dari itu kami disarankan untuk menemui profesional ya dok ya, untuk berobat gitu ya dok. Yang pasti kita harus ngerti dulu nyerinya ini masuk nyeri yang mana dulu. Nyeri yang neuropathic atau yang memang nociceptic yang ada ya sebenarnya jelas, atau memang dia melibatkan nerve-nya ya, melibatkan sarafnya gitu aja. Nah setelah kita bisa memilah itu, obat yang kita konsumsi juga sangat-sangat berbeda. Itu aja. Jadi tetap disarankan untuk konsultasi dengan dokter dulu ya dok ya, untuk bisa diketahui mana yang, karena setiap orang case by case berbeda ya dok ya. Sangat-sangat berbeda. Baik dok, lalu bagaimana menyikapi dan menangani nyeri secara tepat dok? Kalau kita merasa nyeri, apa yang harus dilakukan untuk pertolongan pertama misalkan dok? Oh gini ya, ini nyeri apa dulu nih? Kalau kita yang pertama kan kita harus ngerti nyeri yang kita alami itu masuk ke jenis nyeri apa dulu? Nyeri yang nociceptic atau yang jelas sumbernya, atau memang dia neuropathic yang melibatkan saraf. Nah, kalau kita sudah bisa melihat ini sumbernya jelas nih, sumber jelas, nanti obat-obat yang paling sederhana itu Sanmol itu sudah cukup. Sanmol itu ya. Walaupun penggunaannya memang paracetamol itu nggak boleh jangka lama, kan itu mudah didapat ya itu ya. Nah, anti nyeri yang paling umum dulu. Kalau 3 hari nggak berkurang, sambil misalnya kalau misalnya itu nociceptic kan itu jelas tuh, itu ada luka itu. Nah sambil kita memanajemen lukanya itu, anti nyerinya paracetamol itu sudah cukup sebenarnya. Itu apabila nyerinya masih berlanjut atau levelnya itu belum turun ya harus menemui dokter ya dok ya. Jadi kita lihat dulu. Harus periksa dulu. Ada infection enggak, ada tanda-tanda yang lain enggak yang membuat si luka itu semakin worsening atau semakin memburuk enggak gitu. Nah, itu harus kita lihat dulu. Terus kalau yang saraf, yang melibatkan saraf, itu awal itu malah yang ini aja, yang ya sederhana aja, dengan cara melemaskan otot, bisa dengan kompres air hangat, gitu-gitu aja. Seperti itu ya dok ya. Kalau gitu aja yang sebenarnya secara fisiologis kalau kita nyaman kita menghasilkan hormon tertentu yang bisa membantu mengatasi proses peradangan sebenarnya. Sama seperti kalau anak-anak itu, anak-anak jatuh kan, nah terus orang tua kan mengelus lukanya,
walaupun itu kan luka kan nggak nyata tuh, secara visual dia nggak nyata. Nah, si anak itu merasa nyaman, si dia mengeluarkan ya hormon untuk mengurangi rasa sakitnya. Itu sebenarnya itu fisiologi seperti itu. Oh, jadi hormon itu juga berpengaruh dengan Sangat mengatasi berpengaruh nyeri ya. itu ya dok ya? Ya makanya mengatasi nyeri itu sangat Subjektif komprehensif. Ya, komprehensif. Kita tidak bisa nyeri terus langsung dikasih obat nyeri, itu tidak bisa. Kita harus melihat semua apa namanya, mulai dari itu tadi penyebabnya dulu, aktivitasnya seperti apa, indikasinya seperti apa, kebiasaannya dia seperti apa, kebiasaannya seperti apa ya dok ya? Iya, itu harus kita evaluasi semua kalau. Jadi kalau perlu apa namanya, anamnesa juga ya dok ya, itu semuanya sangat ditanyakan penting, semua ya dok ya. Baik dok. Lalu bagaimana pencegahan dan pengobatan nyeri sendiri dok? Tergantung dengan apa penyebabnya dulu ya dok? Iya, sama seperti yang saya katakan tadi, kalau nyerinya itu masuk yang septik atau yang apa, yang sebenarnya jelas, itu ya dengan obat anti nyeri yang paling sederhana, yaitu ya paracetamol itu tadi. Plus nanti sumbernya kita manajemen. Ada luka ya kita bersihkan lukanya, kita kasih antiseptik gitu. Nah itu nanti kita tunggu 3 hari, level nyeri semakin turun, terus obat nyeri stop gitu aja. Kalau yang saraf ya dimulai ya dari yang paling simpel dulu. Kalau nyeri otot atau nyeri yang menjalar di punggung sampai ke mata kaki misalnya, nah itu kita kompres dengan air hangat di bagian punggung. Udah gitu aja dulu. Selain otot itu dia akan relaksasi, kita akan mengeluarkan hormon yang mengurangi nyerinya itu. Itu aja mungkin. Oke dok, terima kasih. Berarti juga tergantung dengan case by case lagi ya dok, lagi ya dok ya. Kalau nyeri itu sangat ini ya, kalau kita ngomongin nyeri itu sangat luas. Ada ini belum masuk ini nyeri yang kita omongkan kan, ya kita omongkan sekarang kan muskuloskeletal ya, atau nyeri sendi, nyeri otot-otot dan sebagainya. Terus kalau kita masuk ke nyeri yang lain, misalnya orang dengan cancer, nyeri orang dengan penyakit autoimun, misalnya orang dengan HIV, itu kan nyeri-nyeri semua. Itu penanganannya juga beda lagi. Penanganannya beda lagi ya dok ya. Yang kita concern sekarang kan tentang muskuloskeletal atau nyeri-nyeri yang kita alami sehari dengan kondisi organ kita yang normal yang kita hadapi sekarang ini yang sering. Juga berarti penyakit bawaan juga memengaruhi penanganan nyeri itu sendiri ya dok ya? Bisa. Baik dok. Dan ini sudah terpantau, sudah banyak pertanyaan yang masuk dok dari sahabat Drunska. Nah, sahabat Drunska yang telah bergabung boleh menyampaikan pertanyaan untuk Dr. Hardian melalui kolom chat ya. Dan bagi sahabat Drunska yang beruntung nanti akan berkesempatan mendapatkan giveaway dari rumah sakit. Dan saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari sahabat Drunska dok, kita bacakan satu persatu ya dok ya. Iya boleh ya. Dari @asih_8D8, bagaimana penanganan nyeri bagian leher dan punggung yang tepat dok? Nyeri punggung? Ya, nyeri punggung dan leher. Oh, punggung dan leher ya. Nah, ya, jadi kalau ini kita lihat dulu anatomi otot ya. Anatomi otot itu, jadi anatomi otot leher sampai ke punggung atas itu dia ada otot lembaran utuh dia. Utuh. Nah, itu memang ini sama seperti bonusnya. Jadi kalau ada kelainan di leher, itu nyerinya itu leher, bonusnya sampai ke punggung atas.
Itu kenapa? Ototnya itu dia jadi satu dia. Bentuknya dia trapesius itu besar. Nah, makanya kalau penanganan di rumah kok kenceng kok leher sering kenceng nih, terus menjalar sampai di setengah kepala biasanya. Bagian belakang kepala gitu ya, Dok ya. Orang-orang salah mengartikan migrain biasanya. Oh, sampai migrain. Lah padahal kalau itu benar-benar migrain dia nggak bisa nyeri kepala separuh terus omong-omongan gini dia nggak bisa. Kalau migrain dia benar-benar nyerinya tidak tertahan gitu ya. Iya, migrain. Kalau yang yang nyeri separuh terus menjalar ke leher sampai punggung bagian atas. Ke punggung bagian atas itu biasanya sumbernya dari leher memang. Bagaimana, Dok? Sumbernya dari leher. Oh, di leher. Sumbernya dari lehernya ya, Dok. Nah, leher nanti kita bisa kompres dengan air hangat itu satu. Jadi kita nggak dengan obat dulu ya, soalnya kan kalau nyeri-nyeri mengobatin sendiri kan itu bahaya ya. Nah, makanya yang bisa kita lakukan kita kompres air hangat dulu di bagian leher. Sebagai pertolongan pertama dikompres air hangat ya, Dok ya. Kompres air hangat, terus kita lakukan stretching dulu. Stretching ya, Dok ya. Stretching itu kita bisa kita lakukan sehari paling enggak ya 3 kali. Selama 3 hari dulu kita seperti apa ya setelah itu. Karena bisa juga karena terlalu kaku gitu ya, Dok ya. Itu bisa. Terus sambil kita melakukan intervensi seperti itu, kita merubah habitnya. Habit itu gimana? Cara duduknya harus benar dulu. Terus ya bantal itu jangan terlalu tinggi. Kalau tidur bantalnya jangan terlalu tinggi. Kalau main laptop duduknya tidur, ya ergonomis gitu ya, Dok ya. Terus ngecek IG itu jangan sambil tidur. Oh, scrolling Instagram jangan sampai tidur ya, Dok ya. Jangan sampai tidur, itu nanti itu 2 itu yang masalah. Apa itu, Dok? Leher sama jempol ya, Dok. Jempolnya. Itu ada namanya De Quervain syndrome. Jempol ini itu sering dialami ini wanita muda itu. Karena memang overuse di bagian jempol. Nah, makanya kan kita kan nggak terasa ya, nggak terasa. Karena sudah jadi habit. Sambil tidur, si bantali ditekuk itu agak tinggi gitu, terus kita baca, itu kan lama itu, sejam gitu kan. 2 jam, lama-lama. 2 jam tidak terasa. Terus akumulasi, dia menumpuk terus setiap hari. Nah, itu akan merubah struktur anatominya. Entah itu anatomi tulang, anatomi otot. Tulangnya juga bisa berubah secara sendirinya ya, Dok ya. Kok sekarang ndak keluar nih nanti selain nyeri leher, dia akan nyeri. Kok sekarang tangan saya sering kesemutan nih. Tangan. Nah, itu kenapa? Itu kita evaluasi semuanya. Kita evaluasi kebiasaannya yang muncul, terus stretching kita lakukan enggak tiap hari gitu. Berarti yang perlu dilakukan pertama adalah stretching, yang kedua juga diatur kembali pola hidupnya ya, Dok ya. Hidupnya dia. Tidurnya, posisi tidur, posisi duduk, dan itu aktivitasnya juga ya, Dok ya. Untuk olahraga sendiri apa yang disarankan, Dok, kalau menangani nyeri seperti itu, Dok? Kalau olahraga ini ya, itu kita lihat ininya dulu ya, kita lihat lainannya atau kita periksa. Periksa dulu ya, Dok ya. Jadi tetap harus konsultasi dulu ya, Dok ya. Kekencangannya otot itu seberapa. Soalnya yang sering kan kita mengajarkan renang ya. Renang adalah olahraga terbaik untuk pengobatan saraf gitu ya, Dok ya. Kenapa kita renang? Kok kita mengajarkan renang? Soalnya kalau renang itu
si bebannya itu dibagi rata semua. Kalau Seluruh kita tubuh kena gitu ya kalau Dok kita ya. running kan beban yang paling tinggi itu di punggung bagian bawah. Itu beban yang paling tinggi. Betul Dok. Itu kalau running. Kalau sepeda oke lah, itu masih dibagi. Tapi kalau renang memang dia rata. Nah makanya tidak ada bagian tubuh yang kalau, lebih berat gitu ya Dok ya kalau renang ya Dok ya. Kalau kita ditanya ini olahraga yang tepat apa, nah kita harus melihat dulu. Melihat dulu fisiknya seperti apa, terus letak nyerinya di mana. Lebih tepat lagi kalau si orang ini sudah melakukan pemeriksaan ini matching, entah itu ronsen, entah itu MRI. Nah itu nanti kita bisa lebih tepat lagi untuk menyarankan exercise apa yang harus dia lakukan. Baik Dok, jadi awal dulu kalau terasa nyeri periksa dulu ya Dok ya, agar kita bisa tahu bagaimana treatment selanjutnya gitu ya Dok ya. Benar. Baik Dok. Oke Dok, pertanyaan selanjutnya Dok, ini dari @lutfarida_orisby. Bagaimana aturan minum obat anti nyeri untuk pasien pasca operasi tulang yang setiap kecapean ini sering kambuh Dok? Pasca operasi tulang dan setiap kecapean sering kambuh nyerinya Dok. Bagaimana aturan minum obat untuk obat anti nyeri untuk pasien tersebut? Oh ya, pertama kita harus yang saya mau menanyakan, operasinya itu tulang apa dulu nih? Sendinya atau ruas tulang atau memang soalnya kan kita nanti ini ya, kita beda penanganan ya. Misalnya operasi spine atau tulang belakang, itu kan ruas-ruas tulang banyak banget itu. Itu biasanya memang itu masih sering bisa recurrent atau kambuhan. Itu obat anti yang ditanyakan minumnya sampai kapan? Gitu. Aturan minum obat anti nyeri untuk pasien itu bagaimana Dok? Yang kalau setiap kecapean sering kambuh, jadi kalau pas kambuh diminum atau gimana Dok? Ya kalau si case saat ya kayak sekarang kan ini saya enggak tahu. Enggak tahu maksudnya awal masalahnya itu apa, yang mengalami patah tulang itu di bagian mana. Nah, makanya nanti ya kita anjurkan memang apabila sakit aja. Apabila sakit aja terus nanti kita lihat yang patah itu sebelah mana dulu. Harusnya kan nalarnya kalau kita nyambung bone ya, kita nyambung tulang itu setelah disambung dia kan dia tidak akan menimbulkan keluhan, soalnya kan cuma disambung lagi gitu. Jadi struktur ototnya tetap di tempat yang sama, struktur sarafnya juga sama. Nah makanya ya memang harus kita lihat yang disambung itu yang di mana dulu, yang dioperasi itu bagian mananya dulu ya Dok ya. Berarti tergantung dengan diagnosisnya dulu ya Dok. Letaknya dulu ya Dok. Letak anatominya. Nah setelah itu nanti kita bisa tinggal kita bisa mengarahkan. Ini soalnya gini, sekarang itu sudah banyak ya penanganan nyeri. Sebenarnya tidak hanya dengan obat, tapi dengan intervensi nyeri yang lain. Seperti dengan dry needling yang saya lakukan tiap hari itu, kita dengan jarum, tapi ini bukan aku puntur, itu bukan, ini beda. Kalau dry needling itu kita mensimulasi merusak otot, dan nanti si otot itu dia akan melewati proses regenerasi sel lagi, sehingga sel-sel di muscle, sel-sel di tendo itu akan digantikan dengan sel-sel yang baru, dengan oksigenasi yang baru juga. Nah makanya dia lebih elastis, lebih itu.
Itu Berarti tanpa obat malah itu. terapi dry needling ya dok ya? Dry needling. Terus ada lagi proloterapi itu juga sekarang kan ini ya kita kembangkan kan memang untuk growth factor cell ya, seperti stem cell dan sebagainya. Kita harus concern kita ke sana memang. Kalau dengan obat-obat anti nyeri yang konvensional, sifatnya dia kan cuma reduce. Itu setelah itu dia akan recurrent lagi, dia akan kumat lagi. Akan sakitnya akan muncul kembali, dan bagaimana cara menguranginya itu ya dengan terapi-terapi itu juga ya dok ya? Tapi kalau kita lakukan dengan cara menumbuhkan sel-sel yang baru, itu ya kita harapkan nyerinya itu kan hilang permanen. Akan bisa hilang permanen ya dok ya? Jadi ya akan mendekati lah istilahnya seperti itu ya. Makanya kambuhnya juga tidak akan terlalu sering gitu ya dok sering. Ya setidaknya frekuensinya jauh berkurang gitu aja. Dan akan jauh lebih baik ya dok ya? Itu sekarang memang hari-hari nyeri memang lagi mengembangkan sampai ke sana. Perkembangannya sudah bukan obat lagi ya dok ya, tapi bagaimana terapinya growth gitu. factor, growth factor nyerinya itu, dengan pertumbuhan sel-selnya. Ya. Baik dok. Baik, pertanyaan selanjutnya nih dok dari @bunda_Kesia Anindya. Dok, izin bertanya, jika cedera di bagian betis, apakah boleh dipijat dok? Kalau cederanya di bagian betis, iya. Kalau cedera bagian betis ya, kita lihat dulu tulangnya ada kelainan apa enggak dulu. Kalau tulang oke, sendi oke, kalau cuma untuk muscle atau masas ototnya masih tidak apa-apa. Ya, jadi harus pastikan tidak ada patah tulang, tidak ada apa dulu. Kalau ada patah tulang tidak bisa dipijat tentu saja ya dok ya. Jangan dipijat ya dok ya. Nanti ada infectionnya nanti malah. Tapi kalau nyerinya di bagian otot dipijat nggak apa-apa ya dok ya. Baik dok. Lalu pertanyaan selanjutnya dari @Marta Fitz. Dok, langkah pertama apa yang harus dilakukan kalau jatuh dan langsung merasa nyeri setelahnya gitu dok? Itu kan kalau jatuh itu kan nyerinya kan ada dua itu. Satu nociceptik, lukanya ada, terus biasanya rasa jarum menjalarnya juga ada itu mesti. Nah, yang paling aman itu kita untuk yang sumber nyerinya jelas kita kasih paracetamol itu nomor satu. Terus yang otot-otot yang nyerinya itu spreading atau menjalar, itu bisa kita kompres air hangat, plus kita belikan ini aja krim penghangat itu loh. Akan mereda dengan sendirinya gitu ya dok? Itu dulu nanti kita coba, 2-3 hari seperti apa. Kalau 2-3 hari dia menetap, bahkan bisa semakin nyeri. Dan semakin nyeri setelah 2-3 hari dulu, perlu konsultasi sama dokter ya dok? Konsultasi itu kalau 2-3 hari itu sudah reduce, enggak usah ya dok. Berarti sudah sembuh dengan sendirinya gitu ya dok ya? Sembuh sendirinya. Baik. Lalu @Marta Fitz kembali dok, apakah nyeri yang didiamkan bisa berakibat buruk untuk kedepannya dok? Nyeri yang? Didiamkan saja, kalau ini merasa nyeri terus biarin aja deh gitu. Iya kita harus mengevaluasi nyerinya itu nyeri apa dulu. Kalau nyeri saraf terus dia melibatkan jepitan saraf, dia kan kalau dia dibiarkan dia kan semakin memburuk, soalnya kan saraf itu dia menghantarkan listrik yang menstimulit muscle ya, menstimulit otot itu. Nah, kalau listriknya aja dia enggak lancar menstimulasi otot, massa otot
atau besarnya otot itu dia akan semakin berkurang. Kalau besarnya otot semakin berkurang, kekuatannya juga semakin menurun. Misalnya itu otot di paha depan misalnya. Dia kalau ototnya mengecil, nah untuk ngangkat paha dia enggak bisa. Nah, makanya kan ini ya mengganggu fungsi tubuh. Mengganggu aktivitas juga ya dok kalau didiamkan gitu ya dok ya. Jadi berjalan susah, terus nggak kuat ngangkat kaki. Nah itu kalau didiamkan lama lagi si kaki itu yang satu dia akan mengecil dia. Apa? Karena apanya dok tadi yang mengecil dok? Ototnya, si kakinya. Itu kan kelihatan tuh antara yang kanan sama yang kiri dia akan lebih kecil yang kiri. Itu kenapa? Karena si kaki itu mengalami disuse atrofi. Dia tidak digunakan sehingga masa ototnya atau sel-sel ototnya dia akan mengecil semua. Bisa terjadi juga seperti itu ya dok ya? Ya, otomatis fungsinya kan akan menurun. Dan mengganggu aktivitas tentu saja ya dok ya? Iya, itu. Baik dok. Mungkin itu. Jadi akan lebih baik jika segera ditangani gitu ya dok ya? Baik. Lebih baik segera kita lihat dulu. Dan tergantung dengan apa, kembali lagi case by case setiap orang ya dok ya? Oke, pertanyaan selanjutnya dok dari @bunda_kesianaan Nindya lagi. Adakah nyeri yang berbahaya dok, dan nyeri seperti apakah yang harus diwaspadai seperti itu dok? Nyeri. Jadi lebih kapan kita harus periksa ke dokter dok saat menemukan nyeri ini gitu dok? Jadi kalau kita nanya ke pasien itu kita menggunakan skala ya. Skala nyeri itu nomor 1. Sewaktu kita anamnesa, kita interview atau kita menanyakan keluhan si pasien itu skalanya itu. Kalau orang-orang yang di rumah, misalnya teman-teman yang di rumah atau saudara yang di rumah itu cara menilainya gini aja. Kita nilai dari 0 sampai 10. Kalau 0 itu enggak sakit sama sekali, tidak merasakan sakit apapun. Kalau 10 itu sakit yang belum pernah dirasakan dia sebelumnya. Kalau 10 itu taraf nyerinya udah enggak pernah dia rasakan sebelumnya ya dok ya? Nek jatuh kan sering. Iya. Nek disakitin orang ya sering. Disakitin orang sering. Terus itu, kalau 5 itu tengah-tengah. Kalau 5 tengah-tengah. Nah makanya skala nyeri itu sangat penting. Kalau skala nyeri under 3, di bawah 3 itu nyeri yang belum mengganggu aktivitas ya dok ya. Kalau di bawah 3 ya dok ya. Itu bisa bisa di manajemen di rumah bisa. Tapi kalau lebih dari 5, itu yang alarmnya itu. Alarmnya kalau sudah dari skala 0 sampai 10, lebih 5 dari ke atas, itu segera ke rumah sakit ya itu. Segera ke rumah sakit ya dok ya. Sakit mesti ada sesuatu di sana. Karena pasti ada yang tidak beres di situ ya dok ya. Baik dok. Kalau 3 ke atas, 5 itu sudah mengganggu aktivitas. Misalnya nyerinya kok berdiri itu langsung enggak kuat. Terus ya sudah mengganggu aktivitas pokoknya. Sudah mengganggu aktivitas. 5 ke atas segera periksa ke rumah sakit ya dok ya. Kalau 3 ke 5 itu kita lakukan kompres air hangat, dengan pertolongan pertama ya dok ya. Dengan krim penghangat, terus exercise kita rubah itu saja dulu. Tapi kalau 5 ke atas, nah itu yang perlu kita waspadai. Iya dok. Dan 5 sampai 10 ini apa saja dok kriterianya dok? Sampai misalkan kalau berjalan kakinya sudah tidak bisa atau gimana dok? Kalau kita yang
kalau kita yang mendalami nyeri ya, itu sejak awal itu memang itu sudah ditanamkan. Nomor satu itu kamu harus percaya keluhan si pasien. Maksudnya gini, kalau nyeri itu kan subjektif ya. Ada yang dicubit sedikit dia merasa nyeri banget, itu juga ada. Terus ada juga yang dicubit keras, yang ngomong wah ini nggak nyeri nih gitu, itu nggak ada. Misalnya orang disuntik nih, ada yang disuntik itu nangis-nangis, ada yang enggak. Nah itu kan subjektif banget. Nah makanya pertanyaannya itu kan nilai nyeri ya. Nah, itu sangat yang pertama kita mempercayai si keluhan si pasien itu sendiri seperti apa dulu. Nah setelah itu kan kita nilai levelnya lagi dengan pemeriksaan fisiknya, plus nanti diikuti dengan imaging atau ronsen dan sebagainya. Oh iya, berarti ada step-stepnya gitu ya, ada dok, untuk pemeriksaan. Baik dok, ini pertanyaan terakhir ini dok. Ya. @neng.2105 dok, bagaimana pertolongan pertama saat merasakan nyeri pasca operasi sesar dok? Sesar ya? Ini kan ada sesar dan HNP dok. Oh iya, kalau nah ini menarik soalnya. Nyerinya sesar itu habis sesar atau setelah sesar, pasca operasi sesar dok? Riwayat sesar itu ini soalnya ada yang 5 tahun habis sesar kok dia sering nyeri punggung belakang, itu juga ada. Terus hal yang sekarang kan yang tren kan ini ya, ERAC ya. IRAX ya dok ya. ERAC itu kan kita ngeblok nyeri di bagian bawahnya. Di perut depan itu kan ada sarafnya tuh. Itu kita blok semua. Nah, tapi kalau itu kan untuk pos sesar waktu itu. Misalnya ini sesar, terus sebelum kembali ke ruangan, di ruang operasi kita blok dulu nyerinya di bagian depan. Tapi kalau yang ada hubungannya dengan HNP itu beda lagi. Itu memang mayoritas orang dengan riwayat sesar itu di kemudian hari setelah 2-5 tahun ke depan gitu, dia sering low back pain, dia sering nyeri punggung belakang. Itu karena sering ada tarikan di lapisan otot. Otot kita itu kan kulit kita itu kan berlapis-lapis. Ada 3-4 lapis ya. Nah, itu biasanya sering itu kan sesar kan dijahit ya. Nah, bekas lukanya itu dia yang akan menarik lapisan-lapisan kulit di bawahnya. Sehingga sensasinya seperti di bagian belakang dia ketarik. Nah, itu dengan apa nanti penanganannya? Penanganannya masas itu tidak apa-apa, asalkan tidak ada kelainan anatomi. Misalnya kita harus menyingkirkan kelainan di tulang belakang itu. Tulang belakang harus normal dulu nih, tidak ada tumor, tidak ada osteoporotik atau si tulang penyakit penyerta lainnya gitu ya dok ya. Kalau normal semua itu bisa kita masas. Itu dimasas enggak apa-apa asal enggak ada penyakit bawaan lain gitu ya dok. Terus sekarang kan lagi ngetren juga itu chiropraktik ya. Chiropraktik retak itu loh. Nah itu sebenarnya itu sudah muncul sejak lama itu sebenarnya. Itu sudah muncul sejak tahun itu pas saya waktu sekolah spesialis itu sempat ngetren juga. Itu kita harus hati-hati ya, itu kalau
Iya, ya kita harus melihat ya background orang yang chiropractic itu sendiri ya. Chiropractic itu soalnya banyak sekarang gini nih yang melakukan itu bukan medis soalnya. Takutnya kalau ada kelainan anatomi misalnya, malah memperburuk itu ya dok ya kadang ya. osteoporotik misalnya di bagian leher. Terus kita lakukan chiropractic. Itu kan itu patah semua nanti. Nah, padahal di saraf leher itu dia bertanggung jawab nafas, nafas sama di jantung. Adalah hal Itu yang bisa sangat riskan gitu ya dok bagian itu ini. bisa Ya, dok? sudden death soalnya. Nah makanya salah satu itu pernah ada kejadian itu setelah di chiropractic terus si pasien itu mengalami apa namanya blackout, gelap semua Blackout, karena pandangannya gelap semua gitu dok. gelap semua ya karena suplainya naik, suplai oksigen naik ke otak dia terhenti Terhenti ya dok, karena terblok masas yang salah gitu tadi ya dok. karena ada fraktur di leher. Si tulangnya dia ndak ini enggak intak atau enggak normal, hiporotik rapuh itu, dia di chiropractic. Nah, jadi disarankan rumah tetap sakit ini enggak selamat terusan. Nah kan ini sayang ya. Nah makanya kita kalau melihat fenomena lama yang sekarang ngetren lagi ini, sebenarnya kepengennya edukasi ke masyarakat itu lebih sering ya. Ya supaya nggak salah gitu loh. Kan kasihan itu, benerin tulang malah blackout terus nggak ketolong malah repot. Malah lebih parah ya dok ya. Jadi memang disarankan untuk bertemu dengan ahlinya ya dok ya, konsultasi dan. Ya setidaknya yang ngerti yang ngerti anatomis atau yang backgroundnya medis lah. Yang backgroundnya medis kan bisa ya. Ya saya harap bisa. Salah penanganan malah bukannya dapat sembuh tapi malah dapat semakin sakit ya dok ya. Jadi memang disarankan kalau pertolongan pertama itu tadi ya dok ya. Soalnya nggak semua kasus itu bisa kita pukul rata gitu, nggak bisa. Ya baik dok. Setiap kasus itu punya penanganan sendiri-sendiri soalnya. Jadi case by case setiap pasiennya sendiri ya dok ya, kembali lagi. Baik dok, seru banget ya dok ya perbincangan kita hari ini ya dokter, sampai waktunya ini sudah hampir habis ini dok ternyata. Terima kasih banyak dok ini informasinya ya dok untuk penanganan nyeri yang tepat ini dok. Itu dia informasi dari Dr. Hardian, sahabat Drunska, mengenai penanganan nyeri yang tepat. Dan saat ini sudah ada jus segar dok dari Cafe Diet untuk Dr. Hardian, mungkin bisa dinikmati dok. Ya nanti ya, di sini. Ya. Kemudian buat sahabat Drunska yang belum tahu, mungkin di Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo menyediakan layanan catering makanan sehat dari Cafe Diet seperti snack sehat, catering makanan sehat, seperti catering untuk diet diabetes mellitus, hipertensi, kolesterol, asam urat, lalu catering sonde juga. Ada juga makanan pendamping air susu ibu dan kue kering rendah kalori ala Cafe Diet. Nah buat sahabat Drunska yang ingin memesan bisa pesan secara offline maupun online, bisa diantar juga sampai rumah dengan menghubungi Cafe Diet di 081576393333 dan menginformasikan juga buat sahabat Drunska yang membutuhkan konsultasi terkait dengan nyeri yang dirasakan tadi ya dok ya. Bisa juga periksa kepada Dr. Hadian, periksa kepada ahlinya. Pendaftaran pemeriksaan sekarang bisa dilakukan di rumah dengan aplikasi Dr. Un SKA Mobile, Drunska Mobile. Bisa sahabat Drunska download di Google Play Store Android, dan mendaftarnya pemeriksaan bisa di H-7 hingga H-1 sebelum hari pemeriksaan yang dikehendaki dari sahabat Drunska sekalian. Nah, aplikasi Drunska Mobile ini juga dilengkapi dengan notifikasi jika ada perubahan jam praktek dokter, dan ada redeem point yang bisa ditukarkan dengan hadiah menarik dari rumah sakit. Fitur jadwal dokter juga tentunya bisa membuat pendaftaran pemeriksaan sahabat Drunska lebih cepat dan mudah.
aplikasi Drunska Mobile ini bisa di-download di Google Play Store Android, dan informasi lebih lanjut mengenai aplikasi Drunska Mobile bisa menghubungi nomor layanan pelanggan kami di 0815533000333 atau mengunjungi booth Drunska Mobile kami di area Poliklinik lantai basement 1. Dan Dr. Hardian, terima kasih banyak untuk sama-sama. edukasi kesehatan yang sudah di-share sama kita semua, Dok, hari ini. Dan ini ada kenang-kenangan dari rumah sakit, Dok, kaos Oh iya. Drunska tetap aman. Mungkin bisa ditunjukkan sama sahabat Drunska, Dok. Ini ya. Ya. Dibuka Nah, enggak? Iya, warna hijau, Dok. Dan mungkin ada take home message, Dok, yang mungkin bisa disampaikan sama sahabat Drunska di rumah. Pesan dan yang untuk sahabat Drunska yang nonton hari ini, Dok. Ya. Ini tentang nyeri aja ya, tentang nyeri ya. Jadi penanganan nyeri itu sangat komprehensif, sehingga yang harus kita perhatikan itu mulailah membiasakan dengan posisi-posisi yang benar. Entah itu dari posisi duduk, tidur, sampai aktivitas yang kita lakukan sendiri. Mengangkat pun kita harus punya teknik. Mengangkat barang, barang berat seperti itu, ya, Dok, ya. Itu kan semua ada tekniknya. Itu kita lakukan itu dengan benar aja. Ya kita harapkan kita akan meminimalis nyeri yang muncul. Udah itu aja dulu. Nanti kalau itu tidak kita lakukan sejak dini, kita nanti akumulatif nanti, akan menumpuk terus. Nah terus efeknya akan muncul di kemudian hari, kan sayang ya teman-teman. Ya gitu aja mungkin untuk memberikan habit sama aktivitasnya. Jadi kalau misalkan kayak angkat galon, aktivitas-aktivitas itu ringan ada yang kita temui setiap hari, bagaimanapun sebisanya nanti menggunakan posisi-posisi yang baik, ya, Dok, ya, yang ergonomis, ya, Dok, ya, kayak saat angkat galon yang dititik beratkan bukan di punggungnya tapi di kakinya, seperti itu, ya, Dok, ya. Terus kalau main komputer nanti yang posisinya yang tegak seperti itu, ya, Dok, ya. Dimulai dari diri sendiri, ya, Dok, ya. Baik, Dok. Terima kasih banyak, Dr. Hardian. Terima kasih juga buat sahabat Drunska semua yang sudah setia mengikuti dari awal hingga akhir. Pemenang giveaway akan diumumkan besok melalui Instagram @drunska. Jadi tetap ikuti sosial media kami di Facebook, Instagram, Spotify, dan YouTube kami @drunska, serta ada di website www.drunska.com untuk informasi kesehatan terkini dari Rumah Sakit Dr. Kadang Sapi Solo. Terima kasih untuk sahabat Drunska yang selalu setia mendukung dan bergabung bersama kami di kegiatan Bincang-Bincang Doi yang selalu hadir setiap Sabtu, dan menginformasikan untuk besok Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Bincang-Bincang Doi belum bisa menyapa sahabat Drunska sekalian. Tapi don't worry, karena kita akan kembali lagi menghadirkan informasi kesehatan menarik pada acara Bincang-Bincang Doi selanjutnya, yaitu pada Sabtu 4 Juni 2022 dengan tema bergerak aktif dan aman pada lansia. Jadi jangan kangen ya sahabat Drunska, karena kangen itu berat. Biar dilan saja. Nah, selamat melanjutkan aktivitas buat sahabat Drunska sekalian. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga kebersihan, dan selalu jaga kesehatan. Semangat dan sehat selalu untuk sahabat Drunska. Saya Christina, mohon maaf apabila ada salah kata atau ucap yang saya sampaikan. Sampai jumpa di acara Bincang-Bincang Doi selanjutnya. Dadah.